pagi semuanya, selamat bergabung ya. Kita kita sekarang di hari Selasa ya. Kita mau di kedatangan tamu nih ya. Di acara kita adalah Muardi TV. Nah, Muardi Way. Nah, kita ada kedatangan tamu nih. Tamu kita tamu penting kita ya. Dr. Soeharto Wijanarko, spesialis urologi. Beliau ini adalah direktur pelayanan medis kami di Rumah Sakit Muardi. Nah, jadi kalau misalnya tentang pelayanan Rumah Sakit Muardi, bisa tanya-tanya tentang ke Dr. Soeharto. Nah, intinya adalah kita mau membahas tentang amankah berobat ke Rumah Sakit Muardi ya, Dok ya? Selama kita pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu ya, kita mau ngucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah ya, semua yang teman-teman di sini ya, mohon maaf lahir batin ya kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong, salah perbuatan ya. Mungkin kita kemarin sempat vakum dulu 2 minggu ya. Kita baru lebaran lagi. Kurang lebih seminggu ya. Ya. Nah, terus ini kita mau kenalkan diri dulu ya, Dokter Soeharto. Boleh kenalan dulu, Dok? Mungkin lihatin mukanya sedikit, Dok. Ketampanannya penting. Iya, Dok. ini. Nih, kita punya direkturnya ganteng nih. Ini saya. Ini saya Dr. Soeharto Wijanarko, spesialis urologi sebagai wakil direktur pelayanan Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Dan hari ini sebetulnya bukan tamu istimewa, saya sudah sering sini. Ini memang Ferry ini sering seperti itu ya. Saya harus jaga-jaga kata-kata nih guys. Saya malu soalnya ngomong. Ini bos saya nih. Sebetulnya yang datang ke sini mestinya Bapak Direktur ya, Pak Cahyono, Pak Dr. Cahyono Hadi. Tapi karena beliau berhalangan, saya menggantikannya dan saya didampingi oleh kabid saya, Dr. Haji ini spesialis paru. Dan ini nanti yang akan menjelaskan tentang detail tentang tentang COVID. Kalau saya kan secara umum aja, ya gitu ya. Kira-kira begitu, Pak Ferry. Ini Clevi atau Ferry ini ya? Apa aja. Yang penting lidahnya nggak kesleo. Oke. Dok, ini boleh cerita sedikit, Dok? Ini dulu, Dokter Harsini. Oh ya, Dokter Harsini lupa, Dok. Kita udah kedatangan tamu juga nih, Dokter Harsini nih ya. Kalau mau bertanya-bertanya ya, beliau kira-kira nanti ntar akan menjelaskan kurang lebih tentang masalah teknis juga di rumah sakit ini ya, Dok ya. Gitu ya, Dokter Harsini ya. Tapi perkenalkan dulu dong, Dokter Harsini juga mungkin boleh ngeliatin mukanya sini biar akrab juga sama teman-teman viewers. Nah, ya yang di Facebook juga ya, halo ya. Nah, ini Dokter Harsini ya, cantik. Ya gitu. Gimana, Dok? Ada sedikit cerita-cerita, Dok ya? Ya, terima kasih Dokter Ferry. Perkenalkan saya Dokter Harsini, spesialis paru konsultan. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Dr. Muardi dan Ketua Tim Sarinya Rumah Sakit Dr. Muardi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Ferry. Oke, ya kira gitu ya. Kita udah kaya akan narasumber nih tentang masalah kamar rumah sakit. Jadi intinya tuh bahwa kita mau menjelaskan bahwa rumah sakit kita ini aman ya, Dok ya? Aman selama COVID. Jadi jangan ada takut-takut, jangan ada khawatir ya. Ya, dan nanti di sini dijelaskan karena di sini kita cukup aman, kita mempunyai sarana dan prasarana ya. Tapi sebelumnya mungkin Dokter Harto mungkin mau menjelaskan sedikit, Dok, tentang gimana, Dok, selama kita di rumah sakit ini, Dok. Gimana, Dok? Jadi begini, waktu pertama kali itu kira-kira bulan Maret ya, Februari Maret itu kan terjadi suatu kasus pandemi ya. Dan semua orang menjadi paranoid, semua orang ketakutan semua. Jadi waktu itu sempat rumah sakit juga banyak ya yang masuk ke rumah sakit, hanya gejala sedikit masuk rumah sakit, hanya gejala sedikit masuk rumah sakit. Padahal belum tentu itu positif. Tapi sesuatu hal yang biasa, hal seperti itu karena beritanya yang bombastis seperti itu, ya. Terus kemudian waktu itu kita sempat membentuk tim sebetulnya timnya itu sudah ada dari dulu sebetulnya ya. Kemudian kita memfasilitasi dengan membuat suatu tempat screening di depan itu. Sampai-sampai kita mendirikan tenda dan begitu itu muncul, semua orang yang akan ke Muardi menjadi takut. Jadi belum sudah, waduh ini tempat rumah sakit kita sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan di situ dianggap daerah yang gampang menular. Iya, membuat
mereka mungkin akan tertular gitu. Takut. Padahal kalau semua tahu bahwa rumah sakit itu sangat protektif sekali. Sebetulnya masuk rumah sakit itu sudah aman sebetulnya ya. Tapi karena ketakutan seperti itu sehingga orang-orang sampai ngecap ya. Ngecap itu membuat tuduhan ya. Stigma ya kepada kita. Siapa yang memakai namanya Muardi itu mesti termasuk PDP ya, termasuk ya berisiko gitu. Jadi sebetulnya tidak seperti itu. Dan dalam perkembangannya ternyata kita bisa mengendalikan. Artinya semua fasilitas yang ada di sini sudah memfasilitasi, termasuk APD dan sebagainya. Proteksi dari baik tenaga medis maupun dokternya sudah difasilitasi. Dan ini berkembang terus sampai akhirnya kita membuat suatu ruangan ya. Waktu itu sempat sedikit ya. Jadi ruangan anggrek. Satu. Bisa dilihat di sini ya. Tolong tampilkan slide-nya dong. Nah, ini ya. Saya tampilkan slide-nya sedikit. Jadi tahun 2 Mei 2020 itu anggrek itu ada 5, kita siapkan 51 ya. Aslinya sebetulnya di ruang anggrek itu hanya ada 2 tempat untuk isolasi ya. Terus kita kembangkan karena bludaknya pasien yang ketakutan paranoid tadi, kita siapkan 51. Kemudian berkembang lagi, ya kita menyiapkan pelatih, ya dengan total tempat itu 57. Ya. Kemudian berkembang lagi, ya kita siapkan mawar 28 tempat tidur, mawar 2, mawar 3, 22 sehingga total jadi 158 waktu itu ya. Dan yang istimewa lagi itu khusus untuk ruang Melati ini yang 57 bed ini kita sudah berkembang ya, mungkin satu-satunya rumah sakit yang punya seperti ini. Jadi kita punya fasilitas ICU, ya, kemudian VK untuk melahirkan, khusus untuk COVID, ya. Nggak campur-campur, jadi jangan takut ya. Nah, terus kemudian ada ruang operasi dengan tekanan negatif. Ini sulit loh membuat ruangan seperti karena biasanya ruang kamar operasi itu adalah tekanan positif. Dan itu untuk kasus COVID ini harus negatif. Kemudian kita menggunakan juga begitu ada kabar seperti itu, pasien yang harusnya hemodialisis yang sudah terdaftar menjadi berkurang karena takut tadi. Nah, kita menyediakan fasilitas juga dengan 3 bed untuk hemodialisis. Jadi ini istimewa sekali untuk rumah sakit kita bahwa kita menyediakan satu bangsa, melatih satu untuk dengan fasilitas seperti itu. Jadi sebetulnya jangan takut, itu letaknya di belakang. Jadi artinya terpisah ya dok ya? Terpisah sendiri. Di belakang, jadi nggak nyampur guys, jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Perkembangan selanjutnya, tempat untuk screening itu kita pindahkan juga ke Melati. Sehingga masuk ke rumah sakit Melati itu betul-betul sudah bebas ya. Artinya daerah situ bukan daerah yang ditakutin. Tapi ingat, prosedur itu harus kita lakukan tetap. Seperti masuk rumah sakit itu sekarang harus pakai masker itu wajib ya. Harus cuci tangan dan sebagainya. Dan satu lagi yang penting itu adalah pasien itu harus jujur dalam mengungkapkan keluhannya, sehingga jangan sampai nanti kita sudah mempersiapkan itu kemudian ternyata pasiennya tidak jujur. Ya, itu hanya mereka ya, tapi mau tidak mau kita menghimbau seperti itu. Dan kita juga sudah memetakan daerah-daerah tertentu bahwa ini daerah yang tidak boleh diambah itu dilewatin atau namanya daerah merah. Red zone. Seperti UGD itu dulu red zone. Sekarang sudah sudah berubah lagi menjadi kuning mungkin ya. Kuning. Nah, yang daerah Melati dan Anggrek ini masih termasuk daerah merah. Merah. Ya, tapi itu pun juga dikhususkan ya dok ya. Dikhususkan gitu. Jadi nggak bisa yang sehat nggak diperiksa di situ ya. Beda tempat ya. Ya, gitu, karena rumah sakit ini kan bukan rumah sakit hanya khusus COVID. Betul. Banyak penyakit lain yang harus ditangani di rumah ini. Kalau itu berhenti nanti kasihan juga mereka. Iya. Jadi orang-orang yang sudah terjadwal seperti kemoterapi, ya, kemudian yang radioterapi untuk potensi kanker itu, kemudian hemodialisis, ya, itu kan sudah terjadwal. Kalau itu dihentikan atau membuat stigma rumah sakit Muardi sebagai rumah sakit COVID, kasihan mereka mau kemana? Betul. Nah itu toh, ada dulu ceritanya begitu masuk sini ada daerah situ di depan itu ada tenda terus ada tulisannya
screening, pulang mereka. Kasihan kan, ya, no? Takut ya. Ini karena suka memberikan stigma juga dok, karena oh bahaya ini. Ya jadi kesannya juga jadi rumah sakit Muardi kayak sarangnya ini kan, padahal enggak. Ini penyembuhannya di sini justru guys ya. Penyembuhannya justru di sini. Nah ini saya mau nanya dulu ya teman-teman ya, mungkin kalau misalnya ada yang teman-teman mungkin ada yang mau tanya tentang pelayanan rumah sakit Muardi seperti apa di sini, bagaimana, terus apa yang fasilitasnya mau seperti apa. Kalau mungkin bingung, dok saya kemarin begini. Nah boleh tanya-tanya, boleh ketik di Facebook atau ketik di Instagram pertanyaannya ya. Nah kira-kira begitu aja, nanti ntar bisa langsung dijawab sama dokter Harsini atau dokter Harto ya. Nah ini ada nanya lagi nih dok, dari Dewi Apriliani. Ya. Pak, iya. Pak Direktur, berapa biaya rapid test di RSUD Muardi? Makasih. Ya, nah ini tak kasihkan ini ya. Nah ini nih, jelas nah. Tuh. Sudah ada ini. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan ya. Lihat nih harganya nih. Ya, pemeriksaannya 110 ya. Darah rutin 70.500. Toraks itu pemeriksaan ronsen ya. Pemeriksaan ronsen 189.000. Terus apa lagi nih? Anti-SARS COVID rapid test nih, ini rapid test nih 275.000. Swab orofaring 90.000. Anti SARS COVID PCR 1.329.650. Ya susah banget angkanya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ya, gitu. Ya, yang penting mau periksa itu harus ada indikasinya. Ya, Dok. Jangan hanya sekedar saya mau periksa, tapi kalau memang gejala-gejala, oke, langsung aja datang ke rumah sakit Muardi. Memang untuk itu tidak bisa bisa langsung ya, langsung sana ke UGD, saya minta periksa ini. Tapi dengan kalau bisa itu dengan dasar tadi gejalanya. Ada gejalanya. Lebih enak ya. Seperti itu, karena kan kepentingannya itu kan cukup mahal ya. Ya kalau dihitung ya, cukup mahal. Sehingga ada gunanya gitu. Betul. Ini dok ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram dari Ardian Bayu. Dok, kalau pasien jantung yang sudah lansia, bagaimana untuk kontrol ke Muardi? Karena lansia katanya rawan keluar rumah. Itu gimana dok? Ya, memang betul ya untuk lansia, untuk usia di atas 60, apalagi ada penyakit dasarnya ya komorbidnya, itu memang risiko. Seperti di Italia itu justru banyak mereka yang lansia yang meninggal. Ya. Tapi kok sekarang malah justru di tempat kita yang usianya 40 tadi pagi saya baca koran itu di Surabaya itu malah justru yang usia produktif yang kena ya. Nah, memang mereka berisiko ya, tidak hanya jantung aja, diabetes, gagal ginjal dan lain-lain, apalagi kanker ya. Yang dalam pengobatan itu kan imun tubuhnya turun. Nah, itu berisiko. Insya Allah ya, kalau yang di rumah sakit Muardi kita sudah ada jalurnya tadi. Ada tempat-tempat yang sudah dipetakan daerah-daerah mana yang dilewati, ya, sehingga mereka diusahakan untuk tidak terhindar. Tapi prinsipnya tadi tetap satu, patuhi aturan rumah sakit. Jadi di sini harus memakai masker, harus tes suhu, ya, harus cuci tangan dengan hand sanitizer itu, dan tadi jujur itu perlu ya. Itu. Jadi silakan kalau memang harus wajib kontrol ya atau wajib periksa ya datang aja ke situ. Kita usahakan aman. Ya? Jadi sebenarnya juga pada saat pemeriksaan juga kita udah pakai, dokternya udah pakai alat pelindung diri ya. Dokternya udah pakai alat pelindung diri yang lengkap pada saat nanti kontrol. Jadi diharapkan ya nanti aman. Jadi kita pun ada resiko, kita kan tidak tahu nih siapa nular atau tertular ya dok ya. Nah, untuk menghindari penularan ke yang lain kita pakai alat pelindung diri dan untuk melindungi dokternya juga supaya tidak tertular ya. Terutama itu ya. Jadi sebenarnya aman. Yang paling penting pada saat benar tadi dokter Harto tadi sebelumnya udah bilang, kalau misalnya datang ke sini sebisa mungkin ya ikuti protokol ya, aturan. Jadi pakai masker, cuci tangan. Kita pun ada kaca pelindung nanti kalau bahasa pemeriksaan. Ya, insya Allah aman, insya Allah ya. Gitu. Nih yang di Facebook nih kita sapa-sapa dulu deh. Ada Dwi Warno dari Poso tuh hadir juga. Samsia Singapura dong. Samsia Syah. Wah, selamat datang ya. Ada Kebumen juga Muhammad Latif. Karanganyar, Agus Sujarwo ya, Mas Wins dari Cepu, Nur Fatimah ya, selamat gabung juga yang ada di Facebook ya.
Nah, tadi ada juga pertanyaan juga dari Maria Magdalena nih dok, dari Instagram. Dia juga mau nanya, sebenarnya tadi udah dijelaskan ya tentang fasilitasnya dok ya, tapi kasat aja dok, diulang lagi dok. Mungkin takutnya mungkin ada yang telat gitu baru datang ya. Fasilitasnya dok. Fasilitas ruangan tadi. Ruang melatih. Nah, ini fasilitas kita ya. Ada anggrek ya, melati. Ini kita punya ruangan intinya khusus untuk pasien COVID ya dok ya. Ada, kita punya khusus sendiri ya. Jadi ada ruang isolasi sendiri, bahkan ruang ICU sendiri yang khusus COVID. Jadi tidak dicampur dengan pasien yang normal, gitu ya. Jadi pasien masuk nanti kan melalui UGD. Tapi kalau sudah jelas itu kiriman dari rumah sakit lain, itu langsung ke ruangan itu melati, ya. Tapi kalau yang UGD itu ada nanti ruangan yang isolasi ya, sedikit gitu di anamnesis dan sebagainya, dan semua kita proteksi termasuk petugasnya. Jadi yang dulu kalau kita memakai pakaian seperti itu suatu yang aneh, sekarang tidak ya. Kita kemana-mana pakai masker, kita kemana-mana pakai face shield dengan baju yang khusus yang dipakai, karena kita punya aturan sendiri. Kalau bisa itu kalau kita memeriksa ya baju yang kita pakai dari rumah itu sudah berganti waktu di rumah sakit ya. Dengan proteksi itu diharapkan tenaga medis maupun pasien itu tidak tertular. Kalau itu kita tidak tahu ya apakah betul menderita atau tidak. Dan kita juga ada pembatas itu dari mika atau kaca itu, sehingga aman lah kalau kita komunikasi juga aman juga ya dok ya. Termasuk pasien-pasien yang mau dioperasi itu pun juga di screening. Artinya harus periksa parunya, atau kalau perlu kita harus konsul ke bagian paru untuk rapid test. Perlu nggak ini? Karena semua usaha yang dilakukan itu sudah menjurus ke arah proteksi. Level-level APD yang dipakai juga beda-beda. Kalau itu sudah berat ya levelnya level 3 yang kayak astronot itu. Kalau yang level 2 ya enggak lah seperti itu. Karena nggak enak memakai itu. Nanti Bu Harsini akan memberi pengalaman lah bagaimana memakai APD memeriksa pasien itu bagaimana susahnya. Gitu ya. Dok, saya ada pertanyaan ini sebenarnya mau saya tanya nih, barusan mau saya tanya nih. Ini udah ditanya dulu sama Maria Magdalena. Jangan jadi otaknya sama nih mas saya. Dok, nih pasien corona nih kalau masuk ke sini nih pakai BPJS bisa nggak dok? Yes. Bisa. Serahkan buat sini aja. Jadi pasien yang untuk corona, PDP itu semua sudah dibiayai pemerintah. Tapi begitu dia nanti terdiagnosis tidak, BPJS-nya pakai. Jadi semuanya fasilitas di sini bisa pakai. Asuransi bisa, BPJS bisa, umum apalagi. Umum apalagi ya, pakai BPJS aja lah, udah lah. Tuh ada promosi ya. Oke, terus apa lagi? Dok, saya mau tanya dulu dok, tapi kalau misalnya untuk screening kita yang tadi nih, itu di cover BPJS apa enggak? Atau tidak semuanya atau gimana tuh? Nah, screening di sini ada gratis. Jadi screening yang di Melati itu semuanya gratis. Oh, gratis. Jadi di sana nanti cuma kalau dia butuh surat tidak atas indikasi permintaan baru dia beralih bayar. Intinya kalau dia memang sudah tergejala, kemungkinan dia akan tergejala, baru kita tes. Jadi itu gratis ya dok ya? Jadi gratis. Tapi kalau ada screening yang mandiri, kalau yang mandiri itu memang bayar namanya. Dia dilayani persis kayak VIP. Saya aja bayar guys. Jadi pasiennya dari semuanya petugasnya yang datang. Itu. Jadi bedanya kan yang namanya ini yang nggak bayar memang ada di Melati. Mandiri ya? Iya, yang mandiri. Jadi kita layani semuanya. Jadi misalnya mau untuk perjalanan atau kan itu pakai syarat tuh. Nah, bisa kita juga punya di sini untuk mandiri. Walaupun kita juga punya yang khusus untuk pasien-pasien yang memang sudah ada sudah ada gejalanya dok ya. Kemungkinan positif COVID kita tangani juga ya gitu. Dok, tapi mau nanya juga nih dok soal masalah apakah saya harus periksa dokter dulu baru bisa rapid test yang mandiri itu atau langsung rapid test dok? Gimana dok? Jadi intinya permintaan itu bisa asal membawa surat. Jadi dokternya itu bisa dari luar. Misalnya dia dari Puskesmas disuruh rapid dia membawa surat itu nanti bayarnya cukup 275 plus 10.000 administrasi. Tapi kalau dia butuh surat keterangan menyatakan dia itu sehat atau normal bebas COVID, istilahnya di situ saat ini tidak ada gejala COVID, itu ada pemeriksaan tadi. Makanya kalau dia di screening termasuk ODP, PDP atau pas
Di situ nanti ya tinggal keterangannya, tinggal dilampiri hasil rapidnya. Jadi kan biasanya normal, ya udah rapid normal berarti Tarisa, itu surat perjalanan. Itu. Nah ini tarifnya ya, ini kalau Instagram ini tarifnya ya. Nah jadi intinya gitu ya dok ya. Jadi tapi kalau misalnya saya mau langsung aja, nggak pakai dokter, nggak bisa dok atau gimana? Bisa, jadi tetap bayar yang 275 plus 10.000 tadi. Bisa guys. Datang ke ya? IGD, jadi nanti langsung, tapi dibuatkan khusus. Jadi ini cuma minta ini aja. Tapi bukan surat pernyataan dokter, cuma hasil tok dapatnya. Hasil tok dapatnya. Jadi bukan surat keterangan ya dok ya? Oke. Kalau misalnya dok, saya nanya lagi nih. Ini kebanyakan nanya ya. Mau nanya lagi, kalau misalnya untuk swab test dok, apakah saya harus PCR rapid test dulu? Tidak. Atau saya bisa langsung swab test dok? Tidak, kalau mandiri boleh langsung. Mandiri swab. Boleh, tuh. Ya, bisa pakai rapid. Bagi yang mampu boleh mau langsung gitu ya. Harganya agak lumayan nih guys. Harganya agak lumayan. Itu murah loh dibanding yang lain. Oh, kita masih murah. Iya, karena yang lain 1,5 itu swabnya, istilahnya rapid antisasnya, swabnya bayar sendiri. Jadi 1, berapa? Waduh, terima kasih nih ya Pak Direktur dan Pak Pemprov ya. Ya Pak Gubernur. Mungkin bikinnya tarifnya udah termasuk murah nih ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ingin periksa tentang apa. Saya terkena nggak sih atau mungkin buat perjalanan bisa tes mandiri ya, bisa mandiri. Tapi kalau memang sudah ada gejalanya memang sakit, batuk-batuk seperti itu, demam, rina, dan sudah memang ada, nah itu bisa dites gratis, di cover sama BPJS, aman kok ya. Ini ada lagi pertanyaan nih dok dari Edah Rahmawati yang ada di Facebook. Dok, saya pasien dari Rumah Sakit Muardi. Jadwal kontrol saya di bulan Juni. Saya daftar, saya daftar. Katanya dokter Poli, jadi intinya off dulu sampai batas waktu yang tidak bisa tentukan. Terus saya harus gimana? Apakah saya di rumah aja? Apakah saya harus kontrol di poli mana itu? Nah, mungkin begini kali. Sakitnya apa itu? Terakhir kontrolnya kapan? Nah, kalau boleh tahu nih terakhir kontrol itu ketemunya kapan? Mungkin ini asumsi saya gitu. Karena saya juga melakukan pelayanan juga. Mungkin pada saat itu kita belum kenal nih karakter virusnya nih. Enggak. Kita waktu itu belum siap. Nah, mungkin pada saat itu jadi sampai belum batas waktu belum ditentukan. Sekarang kita sudah siap ya dok kan? Kita sudah ready, ini pertanyaan bagus nih soalnya. Ya. Saya dulu ya. Jadi begini, Bu Endah Rahmawati. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, kalau tadi dikatakan karakter dari virusnya, dan kita juga sudah persiapan. Artinya, mosok sampai tidak ditentukan, itu kan tidak seperti itu. Pasien itu sakitnya bukan hanya virus saja, COVID aja, ada yang lain seperti punya ibu ini ya harus kontrol. Udah kontrol aja. Memang rencananya kita buka mulai tanggal 5 nanti ya. Tanggal 5 Juni ini sudah kita buka semuanya dan kita sudah persiapkan. Dokter-dokter itu sudah mulai siap untuk memfasilitasi, termasuk poliklinik ya. Jadi nggak usah takut dan itu batas itu kita sudah katanya sekarang sudah mau menjadi new normal. Jadi tapi tadi syarat-syaratnya harus dipenuhi ya. Bahwa masuk Rumah Sakit Muardi itu harus masker itu sudah wajib. Wajib. Ya. Semua pemeriksaan itu harus dipenuhi. Jadi kita menyiapkan itu untuk menyongsong new normal ini. Tanggal 5 nanti ya. Buka itu kalau nggak salah Jumat ya. Jumat. Mulai Jumat. Itu mungkin Bu Arsina mau nambahin? Ya, jadi sebetulnya dari awal pun Muardi itu tidak hanya melayani COVID, kita itu melayani semuanya. Makanya kita punya bangsal khusus ini. Jadi kita itu menjaga keamanan pengunjung, dokternya, semua yang ke Muardi ini kami harapkan semuanya aman. Jadi kita makanya ini untuk kontrol poli silahkan. Jadi yang penting kita awal dari cek suhunya, sudah dari screeningnya sudah ada kita lakukan semuanya demi keamanan. Siapa yang mau kunjung ke Rumah Sakit Muardi, baik penghuninya, karyawan maupun pasiennya, itu dokter. Baik. Nah ini ada ini dari Wawan Kodran hadir, oke, yang di Instagram ya, selamat gabung ya, boleh. Kalian mau tambah nanya-tanya, boleh di Instagram, boleh di Facebook, silakan nanya-nanya ya. Ini ada fans kita nih, Maria Mahdalena nih, ini menarik nih, nanyanya keren banget nih.
Poliklinik sebenarnya kita apa aja sih kita punya nih dok? Poliklinik apa aja nih dok kita punya ya dok? Sebenarnya kita kan rumah sakit tipe A ya dok ya? ya semuanya. Rumah sakit tipe A kita nih lengkap gitu. Ya. Jadi saya perlu tambahkan ya, tadi yang pertanyaannya Bu Enda tadi, dulu memang kita yang dilayani adalah yang emergency. Yang emergency ya. Dulu emergency, tapi screeningnya tetap ya. Sekarang sudah tidak. Semua boleh datang. Polikliniknya menyambung dari Bu Maria tadi, ya Maria ya. Nah, itu kita udah punya, kita rumah sakit tipe A kok. Semuanya buka. Ya. Nanti sebentar lagi kita buat surat keputusan edaran dari direktur bahwa semua harus melayani tanggal 5. Ya. Tapi tadi aturan itu harus dilakukan, masker, terus nanti jaga jarak. Nah itu yang susah ya, karena kebiasaan kita kalau datang bergerombol dan sebagainya itu harus ditaati betul. Ya risiko-risiko itu sudah kita minimalisir lah gitu. Ya, itu kira-kira. Ya, kayak gitu ya. Tadi pertanyaan poli nih dok, gimana nih dok? Ini karena kita rumah sakit tipe A nih, poli apa aja dok? Wah banyak, dari mulai yang mana? Jadi kalau 4 besar sudah jelas ya. 4 besar itu ada bedah, penyakit dalam, anak, terus obgyn. Bedah itu banyak subnya, ya. Ada urologi, ada bedah digestif, ada plastik, ada torak, ada bedah saraf, ada ortopedi, sebagainya ada, ya. Itu buka ya, sementara ini memang agak menurun hasilnya karena ketakutan tadi. Ketakutan yang berlebihan lah, gitu ya. Terus obgyn juga banyak, termasuk poliklinik ingin punya anak buka semua ya. Jadi semuanya ada. Terus penyakit dalam juga sama dengan beberapa sub, endokrin, ginjal hipertensi, digestif itu gastro. Ya. Terus endokrin semua buka. Ya. Nah ya, jadi intinya tuh di sini kita semua pelayanan ada, buka semua ya. Bahkan ruang tunggu pun kita sekat-sekat ada bagi ya. Nah ya. Ada yang kosong, isi kayak pesawat. Kayak pesawat ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau ngantar takut ketularan juga atau gimana, enggak. Ruang tunggunya pun kita juga udah khusus juga ya dok ya. Jadi tetap ada jaga jarak juga, tetap kita setting ya dok ya. Ya gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau mampir ya. Untuk mau berobat. Ini juga soalnya juga ada pertanyaan dari Mbak Iyah ini ya, dari Facebook, pelayanan rawat jalan seperti biasakah dok? Saya juga kontrol tanggal 5 Juni. Pas. Kontrol saja. Kontrol biasa seperti biasa, cuman ada aturan pakainya. Pakai pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu tetap. Yang penting harus bawa masker ya dok ya. Harus, jangan sampai nggak bawa ya. Ini yang bagus ini, yang Cican, ini pertanyaan Cican. Dok, saya mau tanya kenapa ada transmisi lokal yang naik dan apa penyebabnya? Mungkin betul. Jadi begini, kalau kita mengeterapkan 3 minimal tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah yang transmisi lokal ini enggak. Karena sering pada yang pakai masker hidungnya keluar, atau pas ngomong dibuka maskernya, justru pas ngomong itu harus maskernya ditutup. Jadi sering kan nggak tahan ya, karena kita pakai masker itu kadang ya rasanya pengap gitu. Jadi tolong pakai masker itu jangan malah ngomong dibuka, itu jangan, tetap ngomongnya pakai masker. Jadi tetap semuanya. Jadi sering kebiasaan ketemu naik, jadi sering yang dikasih masker lehernya. Jadi begitu naik, nah itulah yang kadang malah pasangnya kebalik, yang tadi di dalam jadi di luar. Jadi kan malah tadi kena semprot, malah di dalam posisinya lah. Itu transmisi lokal itu di situ. Makanya sering setelah kita bepergian, setelah kita ini cuci tangan. Jadi terapkan 3 itu insya Allah enggak akan kena untuk yang transmisi lokal. Oke ya. Ini ada pertanyaan bagus nih dok. Ini mungkin dokter Harto bisa jawab nih dok. Ini kayaknya mahasiswa kita ya. Kita juga di sini juga soalnya kita juga sebagai rumah sakit pendidikan ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Yosafat Sinaga. Selamat pagi Dokter Ferry ya, atau Dokter Klevi. Saya mahasiswa semester 6. Saya izin bertanya, apakah saat ini penelitian untuk skripsi di Rumah Sakit Muardi sudah bisa dilakukan? Saya ingin penelitian di bagian rekam medis, mungkin berdata aja dok, di data aja. Itu gimana dok? Sudah bisa dok? Bisa, itu bisa. Semuanya ya, semuanya bisa. Ya? Jadi tadi rapat tadi memang kita uji coba ya, rapat dengan pakai Zoom ya.
sekarang kita juga sudah mulai dengan era new normal ini, bahwa kita rapatnya juga pakai Zoom. Bagian divisi melaporkan bahwa mereka sudah siap memfasilitasi itu. Artinya kalau memang dia mau adakan penelitian, ya silakan menghubungi bagian-bagian itu. Tapi tetap tadi pegang teguh aturan-aturan yang ada di rumah sakit, jaga jarak dan sebagainya. Apalagi ini di bagian rekam medik ya, tidak berhubungan langsung. Saya kira tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah ya. Dan kita juga sudah mau merencanakan juga dengan adanya pelatihan-pelatihan juga ya, karena nanti ada pelatihan yang model pakai Zoom ataupun model yang ketemu beberapa orang tapi harus ada jaraknya, itu sudah diatur oleh bagian diklit. Jadi insya Allah lah nanti mulai tanggal 5 itu kita mau normal lagi. Ya, membuat tapi dengan aturan yang ada sekarang. Itu ya kira-kira ya. Itu ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih yang menarik dari ini dari Instagram nih, Dok. Ini dari Soekarno nih, Pak Soeharto dan ini Soekarno. Ya, Pak Soekarno bertanya pada Pak Soeharto. Ini, Dok, surat keterangan bebas COVID, cara mendapatkannya gimana? Ini berlakunya untuk berapa lama? Nah, ini penting nih. Karena akan saya pergunakan untuk perjalanan pesawat terbang atau jalan darat. Nah, berlakunya berapa lama tuh, Dok? Untuk mungkin PCR atau rapid atau gimana tuh, Dok? Soekarno bertanya pada Soeharto, saya serahkan Bu Harsini. Begini, saya panggil Mas saja biar kelihatan mudah. Mas, karena jadi kalau untuk perjalanan kan saat ini banyak maskapai yang mensyaratkan untuk swab. Jadi kalau swab aturannya itu kalau di tanah air kita itu kan swab itu pertama dan hari 14. Makanya itu berarti bisa berlaku untuk 14 hari kan, hari pertama dan ke-14. Tapi untuk rapid itu cuma hari pertama 7 sampai 10 hari harus diulang lagi. Makanya di situ ada jedanya, itu manfaatnya. Tetapi kalau untuk pergi ke luar negeri, Singapura sudah mengeterapkan swab hari itu hanya berlaku untuk hari itu juga. Jadi kalau dia pergi lain waktu harus swab lagi. Karena apa? Inkubasinya ini kan 2 sampai 14 hari. Kita nggak tahu hari ini kita swab, begitu perjalanan ketemu orang, lah itu 2 hari, ternyata hari ketiganya bisa. Jadi itulah yang berlaku untuk saat ini. Jadi tergantung negara masing-masing yang berlaku. Iya, masing-masing negara ya. Mungkin kalau masih di lokal, masih di Indonesia ya, kita masih 14 hari ya pengantar. Karena fasilitas juga. Fasilitas juga ya, kita juga keterbatasan untuk mau ngecek juga nggak bisa ya, Dok ya. Kalau yang lain kan negaranya kecil ya sanggup. Kita besar nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan perjalanan juga selamat ya kalau ngecek ya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih di Facebook dari CCTV Boyolali. Waduh, ini direkam nih saya rasa nih. Dok, obat yang sudah sembuh COVID diberikan apa? Jadi intinya ada pasien yang mungkin kemarin positif COVID, terus kemudian sudah sembuh. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Mungkin obat apa tuh? Ada mungkin saya juga kurang paham. Jadi begini, jadi kalau kita pasien, karena memang untuk obat yang fake untuk COVID ini kan di dunia juga belum ada. Jadi semuanya memang diberikan multivitamin, wajib itu semuanya. Terus selanjutnya kita beri obat antiviral yang ada di tanah air apa? Yaitu bisa Aluvia, bisa Tamiflu. Kemudian waktu itu hidrokloroquin yang saat ini oleh WHO tidak diperkenankan. Tetapi ternyata ini banyak penelitian yang di tanah air kita hidrokloroquin itu berhasil. Makanya ini kita mau kumpulkan untuk itu. Tetapi setelah selesai sembuh, tolong jangan orang itu nempel itu bekas corona nggak ada. Jadi bekas corona itu nggak ada ya. Jadi kalau sudah sembuh selesai orang itu. Jadi tolong stigma itu dihilangkan. Karena masih banyak yang mengucilkan kalau dia sudah dinyatakan sembuh, insya Allah ya sudah nggak nularin lagi. Jadi jangan dikucilkan, itu yang saya himbau. Karena masih banyak masyarakat yang itu. Ini penting nih, karena saya mau tanya lagi, Dok. Kalau misalnya, Dok, ini pasien kita punya keluarganya meninggal COVID, Dok. Iya. Apakah itu mayatnya menularkan COVID, Dok? Jadi kalau kita semuanya, kalau mayat yang sudah baik itu PDP maupun COVID tidak boleh dibuka. Ingat kejadian di Jawa Timur, dibuka, begitu yang buka kena. Jadi jenazahnya itu kalau dia betul-betul positif COVID, memang sudah nggak boleh dibuka. Karena virusnya bisa menularkan kayak. Jadi tolong kalau ada protap dari rumah sakit menyatakan itu
jenazah tidak boleh dibuka, tolong jangan dibuka. Jangan dibuka. Iya, Tapi betul. intinya apa namanya, kalau sudah dibungkus nggak menular. Nggak menular. Nggak menular. Iya. Kalau udah dibungkus nggak Sudah menular. nggak Jadi menular. jangan diasingkan juga ya, Dok. Iya. Ya? Jadi jangan takut sama ini berarti keluarganya Iya. nih COVID semua nih. Iya. Jangan ya, Dok, karena sudah dibungkus. Iya. Selama dia tidak dibuka dan ikut anjuran dari rumah sakit ya, bahwa ini mayat ini masih dalam keadaan terbuka, nggak Iya. dibuka, itu dia tidak menularkan. Jadi nggak usah takut ya guys ya. Iya. Nah gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari, ini saya mau nyapa-nyapa dulu nih, ada Nunung dari Semarang, halo Sugiyartini ya, Taiwan ya, selamat bergabung di Facebook ya. Ada Erestia, nah ini dari Facebook, dokter apa virus ini akan sembuh sendiri tanpa kita harus ke rumah sakit, dok? Bisa masih seperti itu, dok? Bisa. Betul sini bisa. Jadi betul bisa, ya? jadi kan ada yang OTG, OTG, orang tanpa gejala. gejala. Jadi nggak ada Seperti ini sakit, ya itu, tapi hasil swabnya positif. Hasil swabnya Jadi positif. bisa isolasi diri di rumah, dia cuma makan vitamin atau vitamin. nggak tanpa obat sama sekali. Jadi gitu. sebetulnya kan COVID ini juga kayak flu yang lain Kayak ya. flu Cuma yang di lain. sini daya tahan masing-masing orang yang Beda-beda gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini mungkin dok, saya mau tahu dulu dok, ini secara umum aja deh dok ya. Dokter kan mungkin lebih paham nih dok, gejala COVID itu apa sih dok? Sehingga akhirnya orang harus datang ke sini, dia bilang kalau misal ditanya gejalanya dia harus ngaku. Gejala COVID itu apa dok? ya. Jadi yang sering adalah panas ya. Ini, Jadi ini, panas tolong. itu. Nah. Demam. Jadi hidung tersumbat, panas itu jadi riwayat. Jadi riwayat pun bisa. Jadi misalnya beberapa hari yang lalu bukan nyeri kepala, yang saat ini justru nggak bisa membau, yang heboh. Jadi pasien itu kok kehilangan rasa membaunya. Itu yang sering terjadi. Dia tanpa gejala tapi rasa membaunya nggak ada. Nah ini yang terutama memang demam paling tinggi ya, batuk, lemas, sesak napas itu biasanya kalau udah berat ya, nyeri telan, jadi hampir kayak flu semua ya. Jadi di situ kalau untuk diare, gastrointestinal memang ada banyak, tapi memang demam, batuk, pilek itu biasa yang menyertai orang tersebut. Nah itu yang dianggap kadang nggak apa-apa, karena kayak flu biasa. Biasa seperti soal kayak Ya. flu biasa. Tapi akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi berat juga ya dok. Jadi ya? berat. Jadi Ah. kalau dia betul, jadi yang pasien awal-awal dulu itu memburuknya cepat. Memburuknya cepat. Dengan dia punya komorbid, jadi ada DM atau jantung, itu Baik. cepat sekali. Tapi kalau yang nggak punya, kelihatannya ya pelan. Pelan. Ya, jadi selama kita tetap Iya. stay at home ya, mungkin istilahnya seperti itu ya, atau new normal ya, Iya. kita pakai masker ya, melindungi diri sendiri ya, cuci tangan ya, mungkin dan menjaga kesehatan kekuatan tubuh ya, kekebalan tubuh ya dok ya. Itu mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Dok, jadi saya ini dengan adanya new normal ini yang kelihatannya masyarakat mulai abe. Masker sama jaga jarak. Jadi kayak lihat di sudah mal-mal sudah mulai buka, apa itu pasar malam sudah mulai buka. Tolong pakai masker Pakai di masker kerumunan ya. umum gitu. Ya karena nanti jangan-jangan pulang membawa COVID. Ya. Gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun kena, nggak usah takut. Berobat aja di sini, aman, ya aman. Yang ngerasa nggak sakit pun, misalnya dia mau ada sakit gigi atau ada sakit jantung, ada sakit paru-paru, sakit mata, mau ketemu saya misalnya gitu, datang aja, nggak usah takut ya, karena di sini kita udah punya standar prosedur yang aman, insya Allah aman ya. Nah gitu. Terus ini ada lagi nanya dok, apakah ini gejala hubungannya ada tulang persendian yang sakit atau ngilu ya dok ya? Ada ya karena virus. Nah, karena virus ini ya bisa bikin ya. Oke. Yang atasnya itu loh. Oke. Apa? Salam Hadir, salam untuk Dr. Yana. Apakah yakin suatu daerah sudah benar-benar yakin terlepas dari COVID? Gitu. Bersahabat dengan COVID, apa pendapat dokter? Terima kasih. Salam buat Pak Direktur ya. Pak Direktur. Oh, ya nanti saya sampaikan. Oke. Ya. Ya. Untuk daerah yang benar-benar daerah yang benar lepas dari COVID, sudah benar-benar yakin terlepas dari. Oh ya itu tergantung ya. Tadi karena ada OTG. Ya, orang yang tanpa gejala itu masih bisa memungkinkan untuk terjadi. Tapi kalau dia menjaga imunitas tubuhnya dengan vitamin dan sebagainya, termasuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah dengan new normal itu, saya kira nggak masalah ya. Bisa jadi daerah itu memang betul-betul bebas. Jadi yang dimaksud bersahabat dengan COVID itu menerapkan 3 tadi. Menerapkan itu tadi. Jadi kita bersahabat itu bukan berarti kita kalah ya, bukan ya. Kita harus menang dengan COVID ya.
kita harus memproteksi diri. Nanti sesuatu akan menjadi hal yang biasa. Seperti dulu ya, pernah terjadi yang TBC umpamanya, walaupun sekarang sudah ada sekarang, atau cacar yang sekarang sudah tidak ada. Cacar air itu kan dulu memang menjadi suatu yang sangat mengerikan juga. Sama seperti kita. Jadi bersahabat dengan COVID itu bukan berarti kita ngalah, bukan. Kita proteksi betul sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah, dan tadi sudah saya sampaikan, perkuat dengan vitamin-vitamin tubuh itu. Jadi mudah-mudahanlah kita cepat bebas dari COVID, tapi dengan syarat kita mempunyai kebiasaan yang lebih baik daripada yang dulu. Seperti anjuran cuci tangan itu sebetulnya kan sudah dari dulu wajib, tapi sekarang kita abaikan, ya. Itu tahu batuk, etika batuk dan sebagainya itu kan dari dulu sudah diajarkan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Nah sekarang ini kita mulai hal seperti ini, hal yang baik yang kita laksanakan sehingga anjuran pemerintah bisa tercapai. Ya. Baik ya, kita ikut anjuran pemerintah ya. Nah ini ada yang mau nanya lagi nih dok dari Instagram, dari G Mini. Nah ini apa kalau misalnya seandainya saya ODP nih dok, nih katanya masuk ODP, apakah periksa di rumah sakit Muardi gratis kah dok? Dia ODP dok, karena dalam pengawasan. Dia kalau saya periksa karena saya ODP, apakah saya gratis atau saya enggak? Jadi yang masuk gratis PDP. PDP, hanya PDP. Jadi kalau DP lebih baik dia istirahat di rumah. Tapi dia pakai BPJS kan bisa. Oh iya, pakai BPJS. Dan tadi mau nanya lagi nih soal masalah kalau misalnya saya seandainya nih dok, saya rapid test, saya positif. Apakah saya saat itu juga, hari itu juga saya langsung di swab dok atau gimana dok? Tidak. Jadi kalau mandiri itu tetap kita kasih tahu ke dinas, jadi lanjutan. Karena itu mandiri, memang kalau rapid positif harus dilanjutkan swab. Jadi harus itu untuk dibuktikan. Jadi kalau dia rapid itu bisa aja nanti swabnya negatif. Ya, jadi betul. Tapi nanti kalau sudah swab nggak usah diulang rapid lagi. Jadi swab itu paling tinggi ya saat ini. Jadi seling salah kaprah nanti diulang rapid lagi. Kalau sudah swab, karena masih banyak juga sejawat sudah kayak kasih swab kok minta rapid lagi loh. Itu kan sudah swab. Jadi tolong kalau sudah menerima swab, ya itu tadi berlaku bisa sampai 14 hari di kita. Jadi, kalau misalnya saya positif nih dok, kan mungkin anjurannya mungkin saya harus di rumah ya dok atau gimana? Iya, jadi isolasi mandiri. Iya. Nanti kan pembuktian harus pakai swab ya dok ya? Iya. Itu katanya datang atau gimana tuh dok? Dari sini atau gimana tuh dok? Tidak datang, biasanya kalau yang mandiri memang dinas tidak bisa memfasilitasi. Baik, kalau mandiri memang dilanjut untuk swab, ya mandiri juga. Berarti datang lagi ke sini atau dia datang ke rumah dok atau gimana dok? Kalau Anda tetap datang ke sini. Oh datang ke sini. Tapi kalau yang kan setiap pasien yang positif swab itu dinas tracing, itu dinas yang datang. Oh dinas yang datang ya, jadi dinas yang ngatur itu semua ya dok ya. Oke, kira-kira seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini ada dari Lucy Panusia, selamat Hari Raya Idul Fitri dokter semuanya, semoga sehat selalu disertai Tuhan, amin. Terima kasih berkat ilmu pengetahuannya, iya sama-sama. Ada lagi, salam dok, mau tanya pasien tes COVID puskesmas itu bayar nggak dok kalau bisa di puskesmas dok? Kalau puskesmas kami nggak bisa jawab. Nggak bisa mastiin ya. Tapi kalau di rumah sakit Muardi kayak gitu kita tergantung juga kemampuan puskesmas. Baik, tergantung kemampuan puskesmas dia. Oh iya, saya nambahin tadi yang tadi apa? Yang periksa tadi. Sebetulnya kita mau mengembangkan nanti pelayanan baru ya. Artinya begini, kita akan mengembangkan dengan telemedicine. Jadi kalau tadi bisa janjian, artinya saya harus cek 2 kali rapid yang kedua, saya bisa cari dokternya di situ. Nah ini sedang digodok, mudah-mudahan ya buat sini ya. Nanti kan ada dengan gadget kita bisa komunikasi dengan dokternya itu. Karena memang ada aturannya ini, ada aturan sedang digodok, sehingga kita nggak salah lah. Ya, kalau mereka takut, ini dijadwalkan datang sekian sehingga tidak terlalu nunggu lama, sehingga dia betul-betul terlayani, termasuk obat-obatan juga, tapi sesuai dengan aturan. Nah ini yang kita sedang godok, bagaimana ini tidak menyalahi aturan dan aman sampai di pasiennya. Itu ya sedang digodokin. Ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi di Facebook ya? Kalian masih pengen nanya-nanya yang di Instagram, yang di Facebook, boleh ketik-ketik lagi. Atau takutnya kita juga waktunya juga udah mau habis sih dong sebenarnya. Kita waktu mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lagi, tapi
Karena ini soalnya pertanyaannya nih seru nih. Oh iya, pengen. Nggak terasa ya? Ya boleh lah, pokoknya apa ya? Kalau misalnya masih pengen bertanya, boleh kalian ketik-ketik yang mungkin lupa. Aduh, belum sempet nih waktunya mau tanya. Boleh ketik di Facebook atau Instagram ya. Nah, kita juga punya streaming nih, Dok. Jadi kalau misalnya mungkin belum sempat nonton, kita bisa lihat hasilnya di Facebook kita atau di YouTube kita ya, di Instagram. Tapi jangan lupa ya, follow, subscribe, like, follow, subscribe, like. Ya, pokoknya dipencet-pencet aja yang banyak. Ya, kayak gitu. Ya. Dok, saya sedikit aja mau tanya nih, Dok. Mungkin dari Dokter Harto. Nah, selama kita lagi masa pandemi ini, Dokter Harto gimana, Dok? Ada punya saran tips and trick? Dokter juga nih, Dokter Harto ini selain dia ngurusin rumah sakit ini pusing kayaknya. Banyak banget ada dia juga mungkin masih melakukan pelayanan ya. Dia ya. Gimana, Dok, tips and trick supaya selama pandemi ini, Dok? Yang sebagai penting bapak juga, bapak rumah tangga. Ya, yang penting itu kita tetap waspada. Walaupun dikatakan kita sudah seperti ini dibuka dengan tetap waspada. Jaga kesehatan, tetap semangat, ya untuk melayani. Harus bahagia ya, Dok. Oh iya, harus itu bahagia. waspada, saya kerja kesehatan tetap semangat. Iya, itu kalau saya terus ya. Baik. Pikirannya positif terus saja. Baik. Nah, kalau Dokter Arsi ini gimana, Dok? Mungkin ada tips and trick, Dok? Tetap ya, jadi 3 itu tadi tidak hanya berlaku untuk dokter, masyarakat. Jadi tetap cuci tangan, pakai masker. Jadi kalau kita cuma ketemu pasien kita pakai face shield ya. Jadi intinya pakai baju APD. Pakai baju APD. Kita jadi baju kerja yang untuk di poli sama pulang udah beda gitu. Ya. Nah, saya juga lupa nih tadi mau ngasih tahu bahwa kemarin kita habis Hari Raya Pancasila ya. Salam Pancasila. Saya lupa, ini juga saya ada ngucapin dari Krisli, selamat Hari Raya lahirnya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, orang tidak akan hilang. Karena itu virus bakteri alangkah baiknya kita jaga kesehatan diri sendiri. Benar ya, setuju? Ya. Semoga dalam menuju new normal ini akan menjadi lebih baik dalam segi kesehatan juga segi ekonomi, biar gak ada terpaksa jadi pencuri. Amin. Amin. Ini ada pertanyaan bonus, boleh, Dok? Ini terakhir nih, Dok. Boleh, Dok ya? Dari Gini Margareta Sapusari. Dokter, kalau batuk pilek perlu nggak ke rumah sakit atau di rumah aja minum obat dari apotek? Terima kasih, Dokter. Gimana, Dok? Terima kasih nih. Pertanyaan terakhir. Jadi itu tergantung. Jadi kalau batuk pilek sebetulnya kan dari sebelum corona batuk pilek itu juga sudah ada. Ya cukup minum vitamin B12. Kalau memang gejala tambah berat ya harus ke dokter, jangan sampai terlambat karena gejala corona ini nggak jauh beda dengan batuk pilek. Gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya mungkin jaga kesehatan tetap ya, tetap jaga kesehatan ya, gitu ya. Apakah rapid test? Nah, ada lagi nih bonus deh. Saya kasih terakhir aja deh. Apakah rapid test mah gratis? Rapid test mah gratis, yang bayar mah biasanya swab test, Mbak. Oh gitu. Ya udah, makasih udah dijawab. Oke, guys, kita kayaknya harus akhirin kebersamaan kita ya di acara program Wardiwai ini ya. Mungkin masih penasaran, pengen banyak nanya, pengen masih tanggung ya. Ketik aja, nanti pertanyaannya dia akan dijawab kok ya. Nanti juga kayak ada Adien van der Sar ini yang mencoba bantu jawab ya. Ya. Boleh kalian ketik di Facebook, di Instagram ya, atau di YouTube. Tapi jangan lupa follow, subscribe. Nah, mungkin ada yang lupa atau gimana, rekaman kita putar kembali ya. Itu ada di Facebook, ada di di YouTube ya. Nah, Instagram juga. Apa? IGTV, ada IGTV ya. Instagram juga bisa ini ya, di IGTV ya. Jadi kalian bisa lihat lagi rekaman kita ya, percakapan kita, ngobrol-ngobrolan kita ya. Oke, tapi yang paling penting di sini tetap salam selalu sehat ya. Saya juga lupa, mungkin ada yang baru masuk di sini, saya tetap mengucapkan minal izin apa izin, mohon maaf lahir batin ya. Maaf kalau ada salah kata selama bertahun-tahun ini, misalnya gitu ya. Dan jangan lupa salam Pancasila ya. Sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera. Oke, salam Wardiwai.